Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 022723112116. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi syariah dan perbedaan ekonomi konvensional. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suito SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, mari kita kenali lebih dulu apa itu ekonomi syariah dan apa itu ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi syariah juga dikenal sebagai ekonomi Islam. Pada dasarnya, beberapa ahli memiliki perbedaan definisi tentang pengertian ekonomi syariah. Salah satunya adalah Monzerkaf, dengan pendapatnya bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri, serta membutuhkan penguasaan ilmu mendalam. Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah bersifat interdisipliner. Nah, ada beberapa ciri-ciri tentang ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi ketuhanan. Maksud dari ciri-ciri ekonomi ketuhanan adalah segala jenis peraturan serta landasan hukum ekonomi syariah patutnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, berfokus pada nilai-nilai ketuhanan dan transaksi ekonomi. Cabang ilmu ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan atau unity di lingkungan sosial. Kedua, ekonomi keadilan. Ekonomi syariah memperlihatkan secara rinci bahwa keadilan diterima oleh seluruh masyarakat dan tanpa ada campur tangan atau klasifikasi tertentu. Salah satunya seperti kelas sosial. Selain itu, metode berikut memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam. Ketiga, ekonomi pertengahan. Pada dasarnya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, akan tercipta keseimbangan atau equilibrium serta munculnya rasa tanggung jawab atau responsibility pada pelaku usaha. Nah, di sini ada beberapa tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Beberapa prinsip dasar ekonomi syariah diantaranya adalah larangan riba atau bunga, larangan gharar atau ketidakpastian, larangan maisir atau perjudian, zakat, dan sedekah, keuntungan yang halal dan etis. Ada beberapa contoh ekonomi syariah. Yang pertama yaitu asuransi syariah. Pada dasarnya, contoh ekonomi syariah hampir sama dengan jenis asuransi lainnya. Hanya saja, pertanggungjawabannya berbentuk kerjasama antara para anggota lain dan hanya berlaku pada produk syariah saja, tidak berlaku pada produk konvensional. Yang kedua ada pegadaian syariah. Melalui pegadaian syariah ditawarkan jual beli sesama norma Islam, di mana keuntungannya memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan bulanan. Yang ketiga ada perbankan syariah. Pada umumnya, bank selalu memberikan bunga pada produknya. Dalam hal ini, pinjaman syariah hanya memberikan layanan bagi hasil atau profit sharing. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam, riba adalah kegiatan yang menguntungkan satu pihak saja. Kedua yaitu ekonomi konvensional. Berbeda halnya dengan ekonomi syariah bahwa ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produk yang terbatas. Ekonomi konvensional juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menjunjung tinggi asumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional. Kedua, berorientasi pada produk barang dan jasa konvensional. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi pasar bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan dari pihak pemerintah. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar yang sah atau legal lender, melainkan juga sebagai komoditas.
Nah, ciri-ciri utama dari ekonomi konvensional yaitu yang pertama, bunga atau riba diperbolehkan. Pemberian bunga dalam transaksi keuangan dianggap wajar sebagai imbalan untuk waktu dan resiko. Sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga atau riba karena hal ini dilarang dalam ajaran Islam. Nah, beberapa alasan mengapa riba dilarang dalam Islam. Yang pertama, ada ketidakadilan. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena seseorang mendapatkan keuntungan dari uang yang tidak bekerja. Pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan usaha. Sementara pinjaman menanggung beban tambahan tanpa mendapatkan manfaat nyata. Yang kedua, ada eksploitasi. Sistem riba dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan uang, terutama kaum miskin. Mereka terpaksa membayar bunga yang tinggi yang semakin mempersulit kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, mendorong kesenjangan. Riba dapat memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, di mana orang kaya semakin kaya karena bunga yang mereka terima, sementara orang miskin semakin terpuruk karena beban bunga yang harus mereka bayar. Sebagai gantinya, Bank Syariah mengusung prinsip bagi hasil atau profit sharing. Dalam sistem ini, keuangan diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan bersama, baik oleh bank maupun nasabah. Hal ini dianggap lebih adil dan merata, karena keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Nah, contohnya, dalam skema pembiayaan mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Yang kedua, ada pemaksimalan keuntungan. Transaksi ekonomi lebih didorong untuk mencapai keuntungan pribadi, seringkali tanpa mempertimbangkan aspek etis tertentu. Yang ketiga, ada investasi tanpa batasan etis religius. Bisnis yang dianggap menguntungkan dapat diinvestasikan, walaupun mungkin dianggap tidak etis dalam ekonomi syariah. Yang keempat, fokus pada pertumbuhan dan produktivitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara umum tanpa mempertimbangkan pembagian kekayaan. Nah, perbedaan utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dapat kita lihat dari prinsip dasar, di mana prinsip dasar ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, sedangkan ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas atau aturan ekonomi yang sekuler. Yang kedua yaitu penggunaan bunga. Nah, ekonomi syariah melarang riba, sementara ekonomi konvensional memperbolehkannya sebagai keuntungan dari investasi. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan dan risiko. Ekonomi syariah mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sedangkan ekonomi konvensional cenderung fokus pada kepemilikan individu. Yang keempat, ada aspek etis dan keadilan sosial. Nah, untuk ekonomi syariah menekankan pentingnya investasi yang halal, zakat, dan distribusi kekayaan untuk keuntungan maksimal tanpa batasan etis tertentu. Yang kelima, ada kegiatan investasi. Ekonomi syariah hanya mengizinkan investasi dalam bisnis yang halal. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional, tidak memiliki batasan religi. Baik, dari kedua perbedaan tadi antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, dapat saya simpulkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki sistem kerja yang berbeda. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menerapkan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara bank konvensional tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak memiliki batasan dan hal transaksi keuangan. Baik, itulah saja yang saya sampaikan tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nabila pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.